Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di video ini, saya akan mereview atau mempresentasikan salah satu bab di buku Strategi Pembelajaran PAI. Nah, buku ini disusun oleh Ibu dosen Dr. Anda Hajah Siti Munawati, MPDI. Saya akan memaparkan pembahasan tentang pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ berbasis multimedia. Sebelumnya, beri saya izin untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dimas Permana Putra dengan NIM 220 1030 116. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2C, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, apa aja sih yang akan dibahas gitu di video kali ini? Jadi di sini kita ada 4 pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan jarak jauh berbasis multimedia. Yang kedua, permasalahan pembelajaran jarak jauh pada dunia pendidikan. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran saat pandemi COVID-19. Yang keempat, solusi dan strategi siswa di tengah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, kesimpulan. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, guys. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Selama pandemi COVID-19, guru dan peserta didik menyelenggarakan pembelajaran secara online. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Mendikbud. Penyelenggaraan pembelajaran daring ini sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 36962 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease. Selanjutnya ada pengertian tentang multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Bentuk pembelajaran jarak jauh online ada 5. Yang pertama, program pendidikan mandiri. Yang kedua, program tatap muka diadakan di beberapa tempat pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, program tidak terikat pada jadwal pertemuan di satu tempat. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh dengan e-learning, yaitu pembelajaran online berbasis teknologi informasi via internet. Dan yang kelima, pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi yang diatur dalam Kepmen 107/U/2001. Dalam pendidikan jarak jauh, lebih menekankan kepada cara belajar mandiri dengan memakai bahan ajar yang penyajiannya dirancang secara khusus sehingga diharapkan dapat dipelajari secara mandiri, baik sendiri maupun bersama teman lain. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja jika diperlukan. Yang kedua, tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang ketiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Dan yang keempat, peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar karena ia senantiasa mengacu pada pembelajaran mandiri untuk pengembangan dirinya sendiri. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya justru malah mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Dan yang keempat, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta didik di daerah sering tidak tepat waktu.
Media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, sehingga pengguna dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Misal, mengunduh sumber-sumber untuk materi TENS dalam pelajaran bahasa Inggris. Lalu keuntungan penggunaan media pembelajaran online itu ada 3. Yang pertama, pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi. Yang kedua, mampu meningkatkan tingkat ingatan. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan menyampaikan, mengupdate isi, dan mengunduh. Pembelajaran online sangat memerlukan berbagai macam strategi, baik strategi untuk menarik pendekatan pembelajaran terhadap pelajar secara daring, atau strategi agar pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif. Nah, hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Dan yang terakhir, harus bisa menjaga komunikasi dengan pengajar dan teman sekelas. Bagi yang belum melakukan daring, ia harus menyesuaikan diri untuk terus bisa dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman sekelas lain. Yang pertama, menetapkan manajemen waktu. Mengatur waktu belajar dengan teratur, mengerjakan tugas perkuliahan yang telah diberikan oleh dosen dengan fokus. Hal ini akan lebih mudah dijalankan oleh pihak universitas, memberikan batasan akses daring kepada mahasiswanya. Yang kedua, mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini, perangkat seperti teknologi smartphone atau laptop yang menjadi faktor penunjang belajar daring menjadi sangat penting. Hal lain yang tidak kalah penting juga, mahasiswa harus mempersiapkan jaringan internet yang baik agar proses perkuliahan yang diberikan oleh dosen kepada para mahasiswa baik solusi maupun strategi menetapkan manajemen waktu. Yang ketiga, belajar dengan serius. Ini menjadi tantangan baru bagi kebanyakan mahasiswa yang tadinya proses perkuliahan bisa bertatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa, sekarang perkuliahan menjadi lewat media internet. Kadang dalam melakukan belajar lewat internet, banyak sekali godaannya yang mengganggu proses pembelajaran. Seperti ingin bermain game contohnya, nonton video di YouTube, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara impulsif. Yang keempat, menjaga komunikasi dengan dosen dan teman kelas. Bagi mahasiswa yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk terus bisa visible dan berkomunikasi tanggap dengan dosen atau teman kelas yang lainnya. Jika memang dibutuhkan, perlulah kita membuat grup WhatsApp untuk membahas tugas yang diberikan oleh dosen. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, itu menjelaskan tentang pengembangan media dan strategi-strategi yang diberikan oleh guru atau dosen untuk mendapatkan pelajaran yang baik dan mengetahui bagaimana pembelajaran daring bisa efektif untuk murid atau mahasiswanya. Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan suatu alternatif untuk memperoleh kesempatan belajar bagi pembelajar atau warga belajar yang karena berbagai macam alasan tidak dapat mengikuti pendidikan pada sistem pendidikan formal atau konvensional. Baik, terima kasih yang sudah menonton video presentasi saya hari ini. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan materinya, materi tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis multimedia. Jika ada kesalahpahaman atau kekeliruan atau kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.